Teman-teman semua, mungkin kalian tahu ya yang namanya gunung yang berada di Kabupaten Kuningan, tepatnya di bagian Kuningan Timur yang bersebelahan dengan Jawa Tengah. Itu ada gunung yang seperti perahu yang nangkup ya, perahu yang terbalik gitu. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa itu adalah Gunung Tangkuban Perahu. Tapi ini adanya di Kuningan karena pada dasarnya Gunung Tangkuban Perahu itu ada di Bandung. Mungkin kalian udah pada tahu ya dan sering melihat ya. Di sini saya akan menyampaikan ada beberapa kisah tentang gunung tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jejak SPT. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah klik video ini dan semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tadi kita sudah bicara ya tentang gunung yang berada di Kuningan bagian timur, yaitu gunung yang persis seperti perahu yang tengkurap ya. Makanya sering dijuluki oleh masyarakat di sekitar Kuningan itu Gunung Tangkuban Perahu. Tapi apakah nama gunung tersebut nanti kita bahas ya. Tapi sebelum kita bahas tentang masalah gunung tersebut, bagi kalian yang belum subscribe terlebih dahulu ya. Jangan sungkan-sungkan untuk subscribe channel ini karena saya akan memberikan informasi-informasi tentang masalah cerita, legenda, kisah sejarah ataupun ya hal-hal lainnya tentang berita ataupun lainnya yang mungkin insya Allah ini bisa menghibur kalian semua ataupun bisa menambah wawasan kita semua. Oke, jangan tunggu lama-lama, kita masuk ke pembahasannya. Sekitar. Oke teman-teman semua, bahwa gunung tersebut itu namanya itu adalah Puncak Manik ya, yang berada di Kuningan, yang memiliki kemiripan, memang ada mirip bentuknya itu dengan Gunung Tangkuban Perahu teman-teman semua ya, yang berada di Bandung. Tapi itu kalau di Kuningan itu namanya Gunung Puncak Manik. Terletak di Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Itu memiliki sejarah tentang adanya nih pertarungan 40 pendekar ya, melawan Buyut Jaksa, karena di sana itu terkenal dengan kesaktiannya Ki Buyut Jaksa yang berada di Gunung Puncak Manik. Dalam Babat Cirebon bahwa Gunung Puncak Manik itu dikenal dengan sebutan Gunung Cupu Manik ya awalnya, yang mengalami perubahan nama. Banyak orang yang menamakan kalau gunung tersebut disebut Gunung Tangkuban Perahu karena memiliki bentuk seperti perahu terbalik jika dilihat dari kejauhan. Dengan demikian artinya sama dengan Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Bandung. Akan tetapi yang di Bandung itu memiliki legenda tentang sosok Dayang Sumbi dan Sang Kuryang. Lalu selanjutnya Gunung Tangkuban Perahu versi Kuningan itu berganti nama menjadi Gunung Tengger yang memiliki arti berdiri tegak, diam, tanpa gerak, yang melambangkan watak orang Tengger. Gunung yang berada di Kuningan sebelah timur tersebut ini memiliki keterikatan dengan Kesultanan Cirebon, yaitu Raden Kian Santang yang memutuskan untuk pergi dari Cirebon mencari orang-orang sakti yang bisa mengalahkan dirinya sehingga ke arah Kuningan bagian timur. Jadi ceritanya Raden Kian Santang ini karena tidak bisa dikalahkan orang lain, dia mencari orang-orang sakti untuk bisa ada orang yang bisa mengalahkannya. Jadi mencari orang yang bisa mengalahkannya karena ingin melihat darahnya sendiri gitu ya teman-teman semua. Oleh Raden Kian Santang, gunung tersebut diganti namanya menjadi Gunung Cupu Manik yang mengandung arti wadah mahkota yang indah. Lalu selanjutnya oleh Kesultanan Cirebon, nama gunung tersebut diganti lagi menjadi Gunung Puncak Manik ya. Kali ini arti dari Gunung Puncak Manik itu adalah dataran tinggi yang menjadi penghias keindahan Cirebon. Setelah itu Raden Kian Santang sepertinya dari Cirebon merasa kesepian hingga akhirnya teman-teman semua beliau mendirikan padepokan yang memiliki murid terdiri dari 7 orang. Lalu padepokan tersebut diberi nama Padepokan Jembe Pitu yang didirikan oleh Raden Kian Santang dengan misi untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, menurut sejarah bahwa padepokan tersebut ini didirikan di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dipisahkan oleh Sungai Cisanggarung. Ketika 7 murid Raden Kian Santang itu selesai menuntut ilmu, mereka pergi untuk berkelana dengan kesaktiannya masing-masing.
Nah, sejarah keterkaitan antara Padepokan Jembe Pitu dan Gunung Puncak Manik dibuktikan dengan penemuan patung Ganesha dan cincin berlian yang bermata 7. Selain itu, Gunung Puncak Manik itu terdapat 7 makam dan 1 tempat yang dikenal dengan sebutan Buyut Pusaka. Adapun 7 makam tersebut adalah milik Buyut Jaksa, Buyut Odog, Buyut Kuwu Cirebon Girang, Pangeran Soliasi, Buyut Kalam Jaya, dan Pandai Salakadomas. Kuat dugaan, ke-7 makam tersebut merupakan makam orang-orang sakti yang merupakan murid dari Raden Kian Santang dari Padepokan Jembe Pitu. Nah, jadi di situ ada makam-makam orang-orang sakti ya yang merupakan muridnya Raden Kian Santang. Hingga sekarang, Gunung Puncak Manik ramai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah untuk berziarah sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur mereka. Banyak dari para peziarah itu merupakan keluarga atau kerabat dari Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Keprabonan Cirebon. Mereka biasanya datang untuk mengambil air Cikahuripan dari Pancuran Mas dan batu belah Pangeran Soliasi. Oke teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ke-7 murid Raden Kian Santang tersebut yang merupakan orang-orang sakti. Kita bahas satu persatu. Jadi Ki Patra Kalasa ini adalah seorang arif bijaksana, dan akibat kearifan dan kebijaksanaannya itu oleh Kuwu Cirebon sering diminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi di daerah Cirebon, seperti musibah angin topan di Gebang, masalah rebutan kerbau bule di Bantar Panjang, dan masalah-masalah lainnya. Jumlah jaksa pada saat itu sebenarnya ada 40 jaksa, dan yang dipandang paling adil dalam menangani masalah adalah jaksa dari Puncak Manik. Oleh karena itu dijuluki Jaksa Agung. Selain itu, kesaktian Ki Patra Kalasa terkenal pula diantaranya membantu Cirebon dalam melawan serangan Belanda. Yang konon ceritanya Buyut Jaksa Puncak Manik ini memainkan pusaka berupa keris kecil dari Puncak Manik saja, akan tetapi semua musuh Cirebon hancur. Luar biasa ya. Lalu mungkinkah yang dimaksud keris itu adalah golok cabang? Wallahu alam, karena golok cabang itu merupakan pusakanya Ki Walang Sungsang ya. Jadi kesaktian Buyut Jaksa itu semakin terkenal ke penjuru dunia. Maka suatu saat datanglah 40 orang sakti ke Puncak Manik, yaitu hendak mengadu ilmu. Namun semuanya lumpuh tak berdaya karena yang mereka duduki menempel terus dengan badannya. Lalu setelah mengaku kalah, ke-40 orang sakti itu diberi makanan nasi pada suatu pendil kecil. Ternyata nasi itu tak dapat dihabiskan walaupun mereka semua kekenyangan. Jadi karena capek mungkin ya, habis bertarung mengadu kesaktian, akhirnya lapar, dikasih makanan nasi ya, makan di situ dalam satu pendil yang kecil, tapi sampai mereka kenyang itu nggak habis-habis. Itu luar biasa ya. Itulah kesaktian Jaksa Agung ya. Lalu kisah yang kedua adalah kisahnya Ki Buyut Odog. Jadi Ki Buyut Odog yang bernama Ki Ranggajati berasal dari Cipari Kuningan yang berguru ke Kiai Jambe Pitu. Beliau memiliki kesaktian berupa tenaga yang sangat luar biasa. Suatu ketika Puncak Manik diserang oleh 40 orang sakti, dan ke-40 orang itu telah dikalahkan oleh Buyut Jaksa. Lalu sehabis makan mereka itu minta minum. Kebetulan ada pohon kelapa yang berbuah lebat sekali. Maka ditariknya itu pohon kelapa itu hingga menempel ke tanah, dan ramai-ramai ke-40 orang itu memetik kelapa yang sudah melenting sampai ke tanah tersebut. Selain itu, Ki Buyut Odog diangkat sebagai panglima perang oleh Ki Kuwu Cirebon. Buyut Odog ini menikah dengan Nyimas Centri Manik. Ya, ternyata sampai ke sana juga ya. Ada sosok Nyimas Centri Manik. Ya. Mungkin bagi kalian yang mengenalnya boleh komentar di kolom komentar ya tentang Ki Buyut Odog dengan Nyimas Centri Manik ini. Oke. Lalu kisah berikutnya adalah kisah Ki Buyut Predita. Ki Buyut Predita yang bernama Ki Sancamanggala memiliki ilmu penerawangan atau ilmu palak. Kata orang Jawa itu namanya Weruh Sadurung Winara. Pada suatu ketika beliau dipanggil oleh kerajaan Cina untuk mengadu ilmu. Raja Cina itu memiliki istri 9, dan ke-9 istri itu ditikah pada waktu dan hari yang berbeda selama 5 hari. Buyut Predita disuruh menebak hari pernikahan itu.
Berkat kesaktiannya, maka Buyut Predita bisa menebak dengan benar dan lahirlah hitungan rapokan hari seperti Manis Naptu 1, Rapokan 4, Pahing Naptu 2, Rapokan 9, Pukun Naptu 3, Rapokan 7, Wage Naptu 4, Rapokan 5, dan Kaliwon Naptu 6, Rapokan 8. Mungkin teman-teman semua mengetahui ya, ada yang mengetahui tentang ilmu seperti ini. Boleh juga berkomentar di kolom komentar ya. Lalu berikutnya yang keempat yaitu kisah Ki Buyut Pusaka. Buyut Pusaka Puncak Manik yang bertempat di sebelah utara barat Batu Belah merupakan tempat padepokan Jambe Pitu. Sampai saat ini tempat itu tidak pernah ditemui orang. Menurut beberapa cerita bahwa pada suatu waktu ada orang hendak ke tempat itu, namun mereka ditemui ular king cobra yang sangat besar. Akhirnya mereka lari dan mencari pawang ular yang bisa menangkapnya. Namun semuanya tidak sanggup mengambil ular itu. Ular tersebut merupakan jelmaan daripada pusaka ampuh yang belum bisa ditaklukkan orang. Dan kisah yang kelima adalah kisah Ki Bodas Talawungan. Ki Bodas Talawungan cenderung berasal dari Cina karena kulitnya yang putih. Dikenal Ki Bodas Talawungan karena pada saat itu dia itu bertindak sebagai pelayan Buyut Pusaka alias Kiai Jambe Pitu. Pekerjaannya sering menjemur jubah kiai. Namun tentang kesaktiannya itu belum terungkap sampai sekarang. Lalu kisah yang keenam adalah kisah Pandai Salakadomas. Jadi Ki Pandai Salakadomas yang dimaksud dalam riwayat ini bukan Pangeran Panjunan yang mengarang kitab Joyoboyo. Akan tetapi kisah seorang pandai pembuat senjata pusaka. Nah, menurut cerita rakyat bahwa Ki Pandai Salakadomas akhirnya diutus untuk pergi ke negara barat untuk mengajarkan cara mengolah besi di negara barat. Kemudian yang ketujuh adalah kisah Bahkuwu Cirebon Girang yang berlokasi di sebelah barat daya Pancuran Emas. Di tempat itu Raden Arya Kemuning dinobatkan sebagai Adipati Kuningan. Kisah yang ke-8 adalah kisah Buyut Kalamjaya. Jadi Buyut Kalamjaya memiliki ilmu kesaktian, dapat berkomunikasi dengan sang goib. Untuk itulah ditempatkan di Cidalem yang terkenal angker, banyak bangsa dedemitnya. Dan kisah yang ke-9 adalah kisah Pangeran Soli Asih. Jadi Pangeran Soli Asih ini berlokasi di Batu Belah. Yang dikenal dengan Dewi Danuwati, memiliki kecantikan yang luar biasa dan memiliki sifat kasih sayang yang tinggi. Kisah Batu Belah dan Pangeran Soli Asih ini mengandung ajaran bahwa kita harus ingat dan paham asal-usul kita lahir ke dunia. Ini dari sang ibu dan dibesarkan berkat kasih sayangnya ibu. Untuk itu janganlah durhaka kepada orang tua. Sekarang kita beralih ke kisah perjalanan Kijang Pananjung. Jadi Kijang Pananjung adalah seorang pemuda dari Cirebon datang berkunjung ke Puncak Manik untuk menemui Ki Buyut Predita. Kemudian oleh Buyut Predita disuruh berkelana ke timur, menemui kerajaan Menak Jinggo dan menjadi pemelihara kuda di kerajaan Menak Jinggo tersebut. Kelak suatu saat nanti kamu akan jadi raja di kerajaan itu. Begitulah percakapan singkat Buyut Predita dengan Raden Kijang Pananjung. Setibanya di kerajaan Menak Jinggo, Raden Kijang Pananjung diangkat sebagai pemelihara kuda kerajaan. Menurut beberapa riwayat, asal mulanya diterima menjadi pemelihara kuda kerajaan, pada waktu itu kuda kerajaan mengamuk dan oleh Kijang Pananjung ditaklukkan. Nah, kejoliman Prabu Menak Jinggo semakin menjadi. Berkat bantuan istri Prabu Menak Jinggo yang menyerahkan pusaka andalan yaitu sang raja, yakni besi kuning, akhirnya Menak Jinggo dapat dikalahkan oleh Raden Kijang Pananjung. Akhirnya dinobatkan menjadi raja dengan nama Prabu Damarwulan. Berarti Prabu Damarwulan ini pernah singgah juga ke Puncak Manik. Pada zaman Wali Songo, konon ceritanya Gunung Puncak Manik pernah didatangi Sunan Kalijogo dan Sunan Gunung Jati pada acara penobatan Raden Arya Kemuning menjadi Senopati Kuningan dan Ki Gedeng Luragung menjadi lurah di Luragung.
Sebagai kenangan tempat penobatan mahkota Senopati Arya Kemuning menjadi Adipati Kuningan sekarang dikenal dengan Baku Sangkan Cirebon Girang, dan tempat ini mengandung mitos tempat turunnya tahta. Sebelum dinobatkan, Raden Arya Kemuning mandi terlebih dahulu di sebuah pancuran yang dikenal Pancuran Mas, yang mengandung arti pancuran tempat penyucian diri. Sedangkan Sunan Kalijogo sepulangnya dari Puncak Manik, beliau mengubur tongkatnya di bawah kaki gunung Puncak Manik yang sekarang dikenal dengan Buyut Dukuh yang berlokasi di Desa Cimulya. Ya, adanya di Desa Cimulya. Silakan ya teman-teman yang penasaran boleh cari itu tongkat pusaka Sunan Kalijogo. Oke teman-teman semua, sampai sekarang Gunung Puncak Manik ramai dikunjungi orang dari berbagai daerah, berziarah ke sana sebagai penghormatan pada leluhurnya. Oke, demikianlah teman-teman semua sekelumit kisah tentang Gunung Puncak Manik. Oke, saya cukupkan sampai di sini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.